Langkah pertama, rebus 50 gram sagu mutiara. Ini saya rebus dengan teknik 5-30 ya, yaitu direbus selama 5 menit, kemudian ini didiamkan selama 30 menit. Lalu setelah itu direbus lagi selama 7 menit ya teman-teman, sampai sagu mutiaranya ini menjadi bening seperti ini. Lalu ini kita tiriskan dan kita sisihkan. Langkah selanjutnya, siapkan panci, masukkan 1 bungkus agar-agar plain atau tanpa rasa, 130 gram gula pasir, kalau suka manis bisa ditambah. Lalu ini diaduk hingga tercampur rata. Tujuannya agar tidak ada bahan yang menggumpal ya. Kemudian tambahkan 1 liter air. Setelah itu ini dimasak hingga benar-benar mendidih seperti ini. Setelah mendidih, kemudian matikan api kompor. Selanjutnya ambil 500 ml. Kemudian saya tambahkan 1 saset kopi instan. Untuk rasanya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Dan untuk 500 ml-nya kita diamkan dulu untuk bagian keduanya ya. Dan tambahkan 1 sendok makan kental manis. Lalu ini diaduk-aduk hingga tercampur rata. Oke, selanjutnya siapkan loyang yang sudah diberi sedikit air agar nanti tidak lengket ya. Lalu tuang pudingnya tadi, dan ini dibiarkan hingga set ya teman-teman. Setelah set, kemudian ini pudingnya kita potong-potong. Untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Bisa kecil ataupun lebih besar dari ini. Lalu ini kita sisihkan dulu kembali ke 500 ml-nya tadi. Kita tambahkan 3 sendok makan kental manis. Kalau tadi pudingnya mengeras, ini bisa dihangatkan lagi, jangan sampai mendidih ya, asal mencair saja. Lalu ini diaduk hingga tercampur rata. Oke, langkah selanjutnya siapkan baskom yang sudah diisi dengan es batu yang cukup besar. Lalu tuangkan sedikit-sedikit dengan menggunakan bantuan sendok seperti ini, seperti yang ada di video. Lakukan hingga semua selesai. Lakukan yang ada di video ya teman-teman. Kemudian setelah semua selesai, ini hasilnya. Ini menjadi seperti kelapa muda KW ya. Setelah itu selanjutnya saya tambahkan 1 kaleng susu evaporasi. Untuk mereknya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kalau saya di sini memakai merek seperti ini. Ini dituang semuanya ya teman-teman. Lalu tambahkan juga kental manis sebanyak 150 gram. Kalau suka manis bisa ditambah kental manisnya ya. 2 saset kopi instan yang tanpa ampas ya teman-teman. Untuk rasanya atau mereknya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing juga. Lalu ini diaduk-aduk hingga kopinya larut ya, seperti ini. Oke, selanjutnya tambahkan cincau. Ini cincau asli ya, bukan dari jelly, 250 gram. Kalau kalian ingin menggantinya dengan jelly cincau juga bisa ya teman-teman. Dan tuang juga per pudingnya tadi, puding kopi. Sagu mutiaranya tadi yang sudah ditiriskan airnya. Lalu ini diaduk-aduk hingga tercampur rata. Dan ini hasilnya. Masya Allah, creamy banget. Dan ini cocok banget
buat ide takjil pas puasa nanti ya teman-teman. Pastinya akan menambah selera pas buka puasa nanti. Kalau untuk ide jualan, di sini saya mengemasnya menggunakan timbul ukuran 300 ml seperti ini ya. Setelah dikemas seperti ini, lalu ini ditutup dan disimpan di kulkas dulu, karena ini enak banget kalau dinikmati pas dingin-dingin, dan ini cocok banget buat ide jualan juga ya teman-teman. Kalau untuk dijual, untuk harga jualnya ini bisa disesuaikan dengan harga modal awalnya ya teman-teman. Dan ini rasanya seenak itu dan se-creamy itu, Masya Allah. Wajib banget untuk dicoba di rumah ya. Pertama, siapkan panci, kita membuat jeli mangganya dulu ya. Masukkan 2 saset jeli mangga, ini ukuran 10 gram, 10 sendok makan gula pasir, 800 ml air, kemudian ini diaduk-aduk dulu ya agar tidak ada bahan yang mengumpal. Setelah itu masak pudingnya hingga mendidih. Setelah mendidih kemudian tambahkan fruit acidnya, lalu ini diaduk-aduk hingga tercampur rata, lalu matikan api kompornya. Dan siapkan loyang untuk mencetaknya, ataupun bisa memakai wadah apapun ya. Kemudian ini dibiarkan hingga set. Setelah set, kemudian ini dipotong-potong seperti ini. Untuk besar kecil ukurannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Lalu kita sisihkan dulu. Lanjut kita buat puding kelapa mudanya. Siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel kelapa muda, 5 sendok makan gula pasir. Kemudian ini kita aduk-aduk dulu ya teman-teman, agar tidak ada bahan yang menggumpal. Lalu tambahkan 500 ml air sambil terus diaduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian masak pudingnya hingga mendidih. Setelah mendidih kemudian matikan api kompor dan tambahkan 1 sendok makan kental manis putih, lalu aduk hingga tercampur rata. Maaf tadi tidak terekod. Kemudian siapkan loyang, lalu tuang puding kelapa mudanya dan biarkan hingga set ya. Setelah set, kemudian ini kita potong-potong kecil-kecil. Untuk besar kecilnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kalau saya seperti ini, segini. Ini sudah cukup, kemudian ini kita sisihkan dulu. Lanjut ke tahap berikutnya. Kita merebus untuk sagu mutiaranya ya. Didihkan secukupnya air, kemudian masukkan 100 gram sagu mutiara. Ini kita rebus selama 5 menit. Saya memakai metode 5-37 ya. Setelah 5 menit kemudian matikan api kompor, lalu tutup dan diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, ini hasilnya. Kemudian ini diaduk-aduk dulu. Seperti ini hasilnya teman-teman. Lalu setelah itu rebus lagi selama 7 menit. Setelah direbus 7 menit, kemudian matikan api kompor. Dan ini hasilnya. Kemudian ini kita saring. Dan ini setelah disaring, kemudian ini kita sisihkan dulu. Lalu siapkan mangga 6 buah, ini ukuran kecil. Ini saya beli bijian ya, 10.000 dapat 6. Di daerah saya tidak ada yang harga kiloan. Kemudian yang 3 buah saya
potong kecil-kecil seperti ini untuk topping dan isian, dan 3 buahnya saya potong seperti ini untuk buat jus dan kita blender ya. Siapkan blender, kemudian blender mangga yang sudah kita siapkan untuk buat jusnya tadi. Kemudian ini di blender hingga lembut ya. Dan tidak saya tambahkan air sama sekali ya, agar nanti hasilnya lebih creamy ya teman-teman. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Tahap berikutnya, siapkan wadah atau mangkuk besar, kemudian masukkan 1 kaleng susu evaporasi. Di sini saya memakai merek ini. Untuk mereknya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Masukkan semua 1 kaleng. Ini beratnya 380 gram. Bisa diganti juga dengan susu cair, tapi untuk rasanya lebih creamy memakai susu evaporasi ya. Kemudian tambahkan 200 gram susu kental manis. Untuk susu kental manisnya bisa disesuaikan dengan selera. Kalau pengen yang lebih manis bisa ditambah ya. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Pokoknya disesuaikan saja dengan selera masing-masing untuk tingkat kemanisannya ya teman-teman. Lalu masukkan sago mutiaranya. Kemudian aduk-aduk sebentar. Maaf, ada yang kelupaan. Masukkan juga sedikit jus mangganya tadi. Kemudian diaduk-aduk lagi hingga tercampur rata. Dan masukkan juga semua perpudingannya tadi, puding kelapa muda dan puding mangganya tadi, masukkan semua. Tapi maaf ya teman-teman, ternyata wadahnya kurang besar, jadi untuk pudingnya saya masukkan setengah dulu, dan untuk mangganya juga saya masukkan setengahnya dulu ya. Nanti untuk sisanya bisa diatur belakangan ya. Dan untuk saran saya, kalian sebaiknya menggunakan mangkuk yang lebih besar ya teman-teman. Kemudian ini diaduk-aduk hingga tercampur rata. Kelihatan kan teman-teman, ini creamy banget, kebayangkan enaknya. Ini beneran enak banget deh teman-teman. Pokoknya wajib banget untuk dicoba ya. Untuk ide jualan, bisa memakai cup Timwall seperti ini. Ini ukuran 300 ml dan masukkan jus mangganya tadi sekitar 2 sendok makan penuh. Kemudian ini diratakan dulu, lalu tambahkan sekitar 2 centong sayur atau bisa disesuaikan dengan harga jualnya ya. Oh ya teman-teman, untuk resep lengkapnya sudah saya taruh di deskripsi box ya, di bawah judul. Lalu ini ditambahkan juga sedikit potongan mangga untuk tampilan yang lebih menarik ya. Untuk harga jualnya bisa disesuaikan dengan modal awal ya teman-teman, karena untuk bahan-bahannya biasanya di setiap daerah itu harganya berbeda-beda ya. Paling enak dinikmati pas dingin-dingin, sebaiknya ini disimpan dulu di kulkas selama kurang lebih 3 jam. Ini beneran enak banget deh teman-teman, pokoknya mantul banget dan cocok banget juga untuk ide jualan, ide bisnis, pastinya akan menguntungkan ya. Manis. Kemudian ini kita sisir atau bisa juga dipipil. Setelah semua sudah disisir ataupun dipipil, kemudian siapkan wajan, masukkan jagungnya tadi dan tambahkan 600 ml air. Kemudian tambahkan juga 3 sendok makan gula pasir. Lalu ini dimasak hingga sedikit menyurut airnya ya teman-teman, atau sampai matang. Setelah airnya sudah menyurut, lalu tambahkan 1 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan sedikit air. Lalu aduk-aduk hingga tercampur rata.
Setelah itu, ini kita sisihkan dan dinginkan dulu. Langkah selanjutnya, kita membuat saus kejunya. Dalam panci, masukkan 500 ml susu cair full cream, 80 gram keju oles. Di sini saya memakai merek Procis, yaitu keju spready seperti ini ya. Lalu tambahkan juga 100 gram kental manis, 3 sendok makan gula pasir, lalu aduk sebentar. Masak sampai mendidih sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah mendidih seperti ini, kemudian tambahkan 3 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan sedikit air. Kemudian aduk cepat dan masak lagi hingga mengental dan meletup-letup ya teman-teman. Setelah meletup-letup, matikan api kompor, lalu ini kita sisihkan dan dinginkan. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan agar-agar yang sudah saya masak sebelumnya. Masaknya sesuai petunjuk di kemasan ya. Kemudian ini dipotong-potong seperti ini. Lalu siapkan wadah yang cukup besar, masukkan agar-agarnya, lalu jagungnya tadi, kemudian tuang saus kejunya tadi yang sudah kita masak, dan ini dalam keadaan benar-benar dingin ya teman-teman. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Kemudian siapkan gelas cup seperti ini. Untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing, bisa juga memakai timbul juga bisa ya. Kemudian masukkan beberapa sendok sayur, lalu untuk toppingnya bisa dikasih keju lagi di atasnya seperti yang ada di video. Dessert ini rasanya enak banget, creamy dan seenak itu. Cocok banget buat cemilan bersama keluarga ataupun buat ide jualan juga bisa ya teman-teman. Pastinya akan laris manis banget dan wajib banget untuk dicoba di rumah ya. Ini hasilnya lumer dan enak banget, pastinya bikin nagih ya teman-teman. Kita coba dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Masya Allah, mantul banget. Pokoknya recommended banget ya teman-teman. Di samping rasanya yang enak dan creamy, cara buatnya juga mudah banget kan. Langkah pertama, kita membuat jelinya dulu. Masukkan 2 bungkus jeli rasa coklat, 100 gram gula pasir, lalu ini diaduk hingga tercampur rata. Tambahkan 1 liter air sambil diaduk hingga tercampur rata. Kemudian ini dimasak hingga mendidih ya. Setelah mendidih, matikan api kompor, lalu ini diaduk-aduk sebentar untuk menghilangkan atau mengurangi uap panasnya. Setelah itu di sini saya mencetaknya dengan cetakan telur puyuh. Saya hanya mempunyai 1 cetakan, jadi ini saya cetak secara bergantian. Dan ini biarkan hingga set. Lakukan hal yang sama hingga semua selesai. Setelah set, kemudian ini dibuka dan dikeluarkan, tapi ini hasilnya jong teman-teman, ternyata tidak nempel. Ada yang bulat dan ada yang setengah bulat, dan sudah saya coba berkali-kali, berulang-ulang, tetap saja hasilnya sama. Mungkin karena saya pemula menggunakan cetakan ini, jadi belum tahu caranya untuk menghasilkan yang sempurna. Kalau kalian punya saran, bisa ditulis di kolom komentar ya. Langkah selanjutnya kita membuat kuah kopinya dulu. Masukkan 3 saset kopi instan dalam wadah.
5 sendok makan gula pasir. Untuk merek kopinya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Saya memakai Torabika Cappuccino. Lalu masukkan juga 200 ml air panas. Ini untuk melarutkan gula dan kopinya ya teman-teman. Makanya memakai air panas. Aduk hingga gula dan kopinya larut. Setelah itu masukkan 400 ml susu cair full cream, 1 saset kental manis. Kalau dirasa kurang manis bisa ditambah kental manisnya ya, tapi di sini menurut saya sudah manis, untuk kemanisannya sudah pas banget. Jadi saya memakai 1 saset saja. Dan untuk pengemasannya di sini saya memakai cup seperti ini, atau ini bisa disebut toples ya. Ini ukuran 300 ml dan masukkan jelinya secukupnya sesuai selera. Dan saya masukkan 1,5 sendok sayur untuk kuahnya. Lalu bisa ditutup dan bisa dipasang stiker kalau kalian punya stiker atau label jualan kalian, dan lakukan hal yang sama hingga semua selesai. Alhamdulillah ini hasilnya, dan ini rasanya seenak itu dan se-creamy itu. Pokoknya wajib banget untuk dicoba di rumah ya teman-teman. Pas banget buat menu takjil di bulan puasa nanti, jadi simpan dulu resepnya ya. Akan lebih nikmat kalau dinikmati pas dingin-dingin. Jadi ini disimpan dulu di kulkas sampai dingin, baru dinikmati ya teman-teman. Dan kalau buat ide jualan bisa disesuaikan dengan modal awal ya untuk harga jualnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.